Omni-Man membawa Invincible ke Lakeside Mall. Di sana Omni-Man langsung mengangkat seorang remaja. Invincible bingung mengapa ayahnya melakukan hal ini. Omni-Man membuka baju remaja tersebut. Ternyata remaja tersebut juga tidak sadar ada bom waktu yang melekat di tubuhnya. Omni-Man melihat bom waktu tersebut akan meledak dan langsung melempar si remaja malang tadi. Waktu bom habis dan ledakan tercipta tepat di atas Lakeside Mall. Omni-Man berhasil menyelamatkan pengunjung mall, namun tidak dapat menyelamatkan si remaja bom berjalan tersebut. Invincible menyadari bahwa remaja tadi merupakan salah satu pelajar yang hilang dari sekolahnya. Invincible lalu menghampiri Robot untuk mencari Eve dan memberitahukan Eve mengenai kasus bom hidup yang merenggut nyawa orang dari sekolah mereka. Robot ternyata sudah mengetahui tentang bom hidup ini karena dia juga ikut menganalisa bekas ledakannya. Keesokan harinya di sekolah, Invincible dan Eve mendiskusikan tentang bom hidup ini dan bagaimana mereka dapat mengatasinya. Mereka merasa bahwa memukul monster lebih mudah ketimbang memecahkan misteri. Invincible dan Eve lalu pergi dan akan bertemu kembali nanti di kelas David Hiles. Di kelas David Hiles, Invincible terlihat ngantuk karena materi yang disampaikan tidak menarik perhatiannya. Eve bertanya kepada Invincible apakah dia sudah mendapati petunjuk mengenai pelaku bom manusia di sekolah mereka. Invincible merasa tidak ada hal yang dia anggap mencurigakan. David menegur Eve dan Invincible yang berbicara saat David sedang menjelaskan materi. Apalagi akan ada ujian dalam waktu dekat. Teguran David ini bertepatan dengan bunyi lonceng yang menandakan habisnya jam belajar mereka. Invincible mengatakan kepada David bahwa dia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Setelah keluar kelas, Robot menelpon Eve untuk memberitahu hasil investigasinya mengenai bom manusia di sekolahnya. Robot telah menemukan pelakunya. Eve lalu membawa Invincible untuk berganti ke kostum superhero mereka untuk mendatangi rumah pelaku bom ini. Eve dan Invincible telah berganti ke kostum superhero mereka dan langsung menghampiri sang pelaku di rumahnya. Pelaku bom manusia tersebut adalah guru fisika mereka sendiri, David Hiles. Orang yang dulu pernah menjadi perancang senjata untuk Global Tech, sebuah perusahaan riset milik militer Amerika Serikat. David mempersilahkan Invincible dan Eve masuk ke rumahnya dan memanggil nama asli mereka. Karena dia tahu siapa mereka sebenarnya. David mengajak mereka berdua untuk melihat korban keempatnya. David mengungkapkan korbannya adalah remaja yang kerap merundung dan merendahkan anak lain. Ini karena anak David dulu adalah korban perundungan sebelum akhirnya dia bunuh diri. Setelah anaknya bunuh diri, David bercerai dengan istrinya. Dan karena dia bercerai, dia juga kehilangan pekerjaannya di Global Tech. Korban keempat David ini adalah seorang remaja populer bernama Derek. David mengungkapkan bahwa kehancuran hidupnya adalah hal yang memotivasinya untuk melakukan ini. Para remaja yang gemar pergi ke mall, datang ke pesta, mengkonsumsi alkohol, dan berolahraga adalah remaja yang salah di matanya. Karena seharusnya mereka ini fokus belajar dan mengerjakan PR. David membuka bajunya dan terungkap bahwa David telah mengubah dirinya juga menjadi bom manusia. Dan kebetulan ini akan membunuh dua superhero remaja yang memilih untuk menghabiskan waktu mereka menumpas kejahatan daripada fokus belajar. Invincible langsung membawa guru gilanya tersebut menjauh sejauh-jauhnya sebelum bomnya meledak. Dalam waktu di bawah 1 menit, Invincible berhasil membawa gurunya ke Antartika dan melemparkannya di sana. Bom David meledak tanpa menimbulkan korban jiwa. Dan dengan begitu maka selesai dan terpecahkan juga masalah dan misteri dari hilangnya remaja-remaja di sekolahnya. Cek juga video-video berikut untuk menonton cerita dari komik lainnya. Terima kasih.